Kawan-kawan Nilas Luhur, kali ini nanti rencananya kita akan bahas bersama teman-teman salah satu warisan leluhur, yaitu berupa benda pusaka. Tentu ini berkaitan, di depan saya ini sudah ada salah satu contohnya. Mungkin akan lebih jelas lagi, saya deketin. Ini bentuknya seperti ini. Kalau dari, nanti tak buka ya, coba ya. Bentuknya seperti ini. Tutupan. Seperti ini. Jadi kalau misalnya dari bentuknya ini paksinya masih nyambung dengan bilahnya. Jadi disinyalir ini bukan dari era yang agak kemarian, tapi ini bikinan tahun-tahun terdahulu, mungkin masih eranya Mataram kuno mungkin. Dan kalau dari atasnya ini, pegangannya ini seperti seorang resi yang sedang berdiri, dan ini bilah di bagian sininya seperti ada bajang ya, bolak-balik bajang, dan pamornya masih pijit tangan seperti ini, pijit jari. Nah, kalau misalnya umum yang kemarin ini, yang seperti ini biasanya dinamakan umyang. Tapi kalau dilihat dari bentuk yang seperti ini dan masih nyambung ini, bisa dikatakan ini pegangannya para resi dahulu. Ya, semacam putut sajen lah, seperti itu. Nah, ini ada yang beda, saya pengen tunjukkan. Di atasnya ini putus, di atasnya putus. Dulu ini itu lancip ya, ujungnya masih lancip, tapi potongannya ini udah hilang. Nah, kenapa demikian? Ini keras sekali, unsur-unsurnya mungkin kawan-kawan juga paham. Material lama untuk pembikinan benda-benda semacam ini tentu sangat kuat dan dibikin dengan ya ritual tertentu dan yang lain-lain. Tentu ini sangat kuat, tapi ini kok bisa putus. Ini ada kisah dulu, aku sarungin lagi. Ada kisah dulu, ini milik seorang teman, dan kebenaran bendanya bisa dihadirkan malam ini untuk kita bahas. Bukan berarti kita akan bahas kliniknya, tapi ini berupa warisan leluhur ya. Ini kenapa putus? Dulu ada kisah pernah dibawa oleh seorang kawan tadi bersama kawan-kawan yang lain, mungkin para spiritual atau yang lain, kita nggak pernah tahu, nanti kita akan coba bahas. Dan difungsikan untuk mengambil harta, untuk diupayakan untuk mengambil harta di daerah kidul, tapi ternyata nggak hasil, malah justru ini putus macam ini, nancap di tanah justru putus. Nah, ini apa yang terjadi di sana, kenapa demikian, terus kok bisa gitu besi atau material sekeras ini bisa putus, ritualnya semacam apa, nanti kita akan bahas dengan Mas Tommy dan juga ada juga Mas Tuying. Hasilnya itu seperti apa kisahnya. Nah, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat datang di Nilas Luhur. Masih jumpa dengan kami kembali, ada Mas Tuying, ada Bro Tommy. Terima kasih buat teman-teman yang baru datang juga di channel ini. Kali ini kita akan membicarakan sebuah produk warisan leluhur, Mas Tommy. Jadi produk warisan leluhur kan macam-macam. Iya. Kemarin sempat kita bahas, sering kita bahas tentang mitos, itu juga warisan leluhur, dan ini ada kaitannya lagi dengan warisan leluhur yang berupa benda, yaitu salah satunya benda pusaka. Tadi di awal sempat aku ini ya, memperlihatkan sebuah warisan leluhur benda pusaka yang bentuknya seperti ini. Nanti penjelasan seperti apa Mas Tommy lebih paham tentang hal kayak gini ya Mas ya. Oke. Ini Mas Tuying, monggo dilihat Mas Tuying, megang aja nggak apa-apa. Apa megang? Iya. Kayak batu ya Mas? Iya, mungkin tapi unsurnya apa, mungkin ada besinya, ada meteor, nggak ngerti saya itu kalau masalah benda seperti itu. Ada sih, tapi kayak berbentuk karang. Iya, cadas. Seperti cadas ya. Berat. Ini tadi di muka aku ngomong bahwa
Itu kalau di zaman kemarian ini dengan bentuk yang tadi Mas Tommy, yang pinggir-pinggirnya tadi namanya apa itu? Ya kan ada bentuk bajang semacam itu, kesinian itu bisa dinamakan apa namanya umyang ya, umyang jimbe ya seperti itu. Tapi ini ada yang beda, biasanya paksinya itu terpisah. Ya Kalau ini paksinya kayak paksi cor-coran ya, iya, kalau ini nyambung Kayak jadi bikinan satu. orang lah. khas dulu. Pas dulu biasanya ini bukan produk Mataram ya kemariannya, tapi udah Mataram kuno ya, udah zaman Hindu. Masih pembikinan masih picit ya. Iya, ini ada Benar-benar bekasnya. picit ya. Nah, iya betul. Kayak pijitan mereka jempol ya Mas. Tentu bukan cuma ini, tentu apa macam ragamnya itu banyak sekali, ada tombak, keris, macam-macam. Tapi ini salah satu yang kita bisa dapat dari seorang teman. Dan kenapa kita merasa menarik untuk malam ini kita bahas? Karena ada cerita di balik ini. Tadi diperjelas di depan bahwa ujungnya ini Mas Tommy ini putus, ya kan? Aslinya panjang ya Mas. Aslinya iya, ini ada runcingannya seperti ini, tapi karena satu halnya apa nanti coba tak ceritakan sedikit Mas, Iya. nanti kita bahas. Nah, coba seperti apa. Jadi dulu ini milik seorang teman dia itu memang bisa dibilang menggiat masalah kebatinan lah seperti itu, dan kawan-kawannya yang sejalan sama dia juga banyak. Namun karena mungkin ada angin dari mana, ada penjelasan dari mana bahwa barang tersebut bisa diupayakan konon katanya untuk bisa mengambil atau mendukil harta seperti itu, pandangannya dia gitu loh. Nah dia sempat ngumpulin beberapa teman dan mereka akhirnya akan sepakat akan berangkat ke suatu tempat di daerah Kidul. Nah sempat ketemu sama aku dan aku sempat ngomong jangan seperti itu, karena sepengetahuanku nggak ada yang semacam itu gitu loh. Tapi mereka akhirnya membulatkan tekad berangkatlah ke sana. Ya mungkin karena kebutuhan ekonomi, Ya. lintas. Kan terdesak lah itu. Nah singkat cerita setelah berangkat di sana itu tepatnya bisa diomongin daerah di Parangtritis di sana, mereka disinyalir di titik yang ditentukan, di situ ada hartanya mungkin menurut mereka itu, mereka mengadakan ritual. Dan nggak cuman satu teman saya tadi, tapi ada beberapa orang yang ikut serta Mas Tuying. Dan mereka mengadakan ritual itu di apa namanya di pantai ya, di air seperti itu, dan ada persembahannya. Nah itu persembahan mereka mungkin karena terakhir kan bilang sama aku setelah aku melihat ini kok kejadiannya seperti ini, barang kok nyampe putus, ini keras banget loh, katanya dicancepin ke tanah putus begitu kan, Bisa terus kayak gitu ya kok Mas? bisa seperti ini, pasti kan ada benturan yang di luar logika gitu. Kalau di pantai dia nancapnya di pasir, nggak mungkin Harusnya terus. empuk ya, Nggak bisa. harusnya empuk. Mungkin Mungkin ada daya tarik tertentu yang menarik sebuah pusaka untuk patah. beda ceritanya kalau mereka berhasil, mungkin mereka akan bercerita dengan gamblang. Karena nggak berhasil dan banyak yang dari mereka itu malah jadi cilaka gitu kata orang sini, banyak yang muntah darah dan nggak sadarkan diri. Satu orang yang masih selamat, Iya. dan alhamdulillah dia yang megang benda ini, yang dia yang punya benda ini gitu. Dia selamat dan dia menceritakan tapi malu-malu sepenggal karena memang nggak berhasil sih Mas Tuying. Katanya itu parah banget malam itu, parah banget. Alhamdulillah masih bisa selamat dan aku masih bisa minta tolong sama orang-orang yang dekat-dekat situ untuk bisa bawa pulang teman-teman yang lain karena memang kondisinya parah, sementara air mulai tinggi seperti itu. Mulai pasang ya. Iya, nah ini yang mulai pengen tak tanyain, kita akan bahas yang lain nanti di belakang. Tapi menurut Mas Tommy atau Mas Tuying tadi, sebenarnya itu mereka ini benda ini apa memang benar benda ini bisa diupayakan untuk tadi di kisah tadi untuk sarana untuk mendukil harta itu Mas? Enggak ya? Sebagai tameng, Oh, sebagai benteng pertahanan. baik. Berarti bisa dibilang iya tadi tameng pendamping ya? Iya. Pendamping untuk orang yang Sebelum megang. menyerang orang yang diserang itu yang kena ini duluan. Jadi Jadi yang selamat kan yang megang ini doang. Iya. Oh iya. Yang lainnya tuh pada tumbang. Berarti kenapa beberapa tadi temannya yang muntah darah, mereka apa namanya tembus begitu ya? Dan tadi yang megang ini dialing-alingin sama ini. Jadi ini yang kalah. Artinya bisa disimpulkan mereka itu melakukan ritual khusus bukan dengan benda ini. Enggak. Ini sebenarnya sebagai tameng semuanya, cuman yang punya ini
hanya mampu melindungi Hanya mampu satu. Satu orang aja. Oh, berarti ritualnya memang ada khusus sendiri ya. Iya. Ini yang nampak kata cerita itu, mereka itu duduk menghadap ke arah laut begitu. Ini ada tampian besar, itu umbi-rambai banyak sekali katanya di Komplit situ. lah itu. Dan makin lama di jam tertentu, jam pasang katanya, tengah malam atau apa gitu ya. Ini mulai naik ketika ada ombak besar terakhir itu kayak diterima begitu loh. Iya. Disedot persembahannya itu Sebenarnya seperti itu. siapa yang mengambil? Iya, Mas. Apakah diterima, apakah tidak? Apakah ada kekurangan Ada kekurangannya. darah? Darah apa Mas? Karena manusia. Darah manusia. Iya. Cuman kan yang ngambil itu bukan penguasa situ. Bukan. Yang ambil bukan penguasa situ. Pesisir Bukan lah. pesisir. Berarti yang nampak dalam penglihatan jenengan yang ngambil persembahan tadi bukan penguasa situ. Dan itu pun masih kurang. Masih kurang. Harusnya ada darah. Iya. Oh, Darah apa? Perjaka sih. Jaga. harus ada darah berjaga. Iya. Gitu ya. Dengan tipe O Mm-mm. yang paling susah. Biasanya umumnya gitu pakai darah Yang tipe O. spesial. Benar. Spesial. Untuk semua sih Mas ya. Iya, yang spesial. Iya, iya. Jarang orang yang pakai darah O itu. Berarti artinya mereka, tapi dari semua yang ikut serta itu menurut tingkatannya jenengan itu memang pelaku batin semua ya. Iya. Semuanya paham tentang hal seperti itu. Paham. Tapi apa yang membuat akhirnya mereka itu tadi kan memang kurang. Apakah ini membuat akhirnya mereka itu diserang seperti tadi? Mungkin ada kontak batin dengan wilayah pesisir ya. Sedangkan ini yang ngambil yang wilayah laut loh. Kontak batin dengan wilayah laut. Ternyata yang menerima adalah pesisir. Iya. Betul. Iya betul. Ya itu ada kelalaian di situ. Ada kelas ya akhirnya. Nah itu tadi benturannya sangat dahsyat mungkin ya Mas. Iya, Kalau- lumayan. Itu yang nampak, apakah memang ada pertarungan batin Mas waktu itu Mas? Ada perang batin. Ada perang batinnya. Ada. Tapi yang satu aja yang nggak mempan itu. Ada bendanya sih, megang ini. Artinya di cerita tadi aku miss, ada yang nggak connect. Iya. Aku pahamnya karena memang bentuk ini itu kan di cerita tertentu, cerita lama begitu, ini ada bentuk yang bajang ya kiri kanan itu kan yang jimbe. Biasanya itu dulu identik untuk penarikan harta. Walau alam itu ya. Karena ini modelnya seperti ini, aku ngertinya oh ini buat narik, ternyata ini justru buat tameng ya. Iya, nggak mungkin dengan benda sekeras ini tanjakan pasir dia bisa patah. Betul. Karena ini buat benteng tarik kekuatan energinya. Powernya lebih tinggi sih. Lebih tinggi, ini putus. Ya, itu kisahnya begini Mas. Berarti mereka menghilang sekitar nggak ketemu sama diriku ya. Selama itu sekitar 2 mingguan. Setelah itu ketemu lagi dengan wajah pucat dan juga mungkin rada Malu lah. menghindar begitu, Menghindar menghindar malu. dari saya, menghindar. Tapi aku ngerasa nggak tahu ada perasaan kok ada sesuatu ini, ada suatu masalah dan bendanya itu bermasalah. Aku nanyain, aku pengen ngeliat dong keris yang kemarin kayak gitu. Dia ngumpetin, janganlah, nggak usah, kata dia begitu. Udah nggak apa-apa. Akhirnya malu-malu diperlihatkan dan ternyata memang utuh. Tapi ternyata putusannya itu dilem Alteco sama dia gitu. Jadi nggak kelihatan ya. Iya, itu tak ceklakin sekalian begini. Oh diputusin lagi, ya kan putus. Habis ngapain kamu? Habis begini-begini Mas, untungnya masih selamat. Aku kan udah bilang gitu. Itu kisahnya Mas Doni. Nah ini tadi penjelasannya memang niatnya mau kalau di sisi ini apa namanya ya Mas ya? Bukan ngambil harta karun, tapi memang ada tukar guling begitu ya? Iya. Iya Mas ya. Seperti itu ya. Tapi kebanyakan jarang yang berhasil Iya. untuk pengambilan harta karun. Cuma konon ceritanya, konon mulu ya. Iya. Pasti mengambil harta karun yang itu pasti ada tumbal. Betul. Itu kan tadi jelas ada tumbal, darah berjaga dan juga ubi rempe yang lain. Itu masih kurang. Artinya memang ada sesuatu yang diserahkan sebelum kita mendapatkan sesuatu. Tapi bukan harta yang memang ada dan kita dugil begitu, enggak ya? Ada yang pengen minta udah setor berapa puluh juta tertutup semuanya untuk mengangkatan harta karun. Kamu yang ngasih berapa ini berapa terus untuk pembimbingnya. Betul. Biasanya bermain pembimbingnya. Setelah udah lama ditekan dengan pembimbingnya, kok nggak bisa dapat harta semua. Salah satu kalian
siapa yang siap jadi korban. Nah, Itu akal-akalan para pembimbing biasa. Betul, mengatakan betul, akal-akalan. betul. Ya istilah kata, kamu mau dapat duit, tapi setelah itu mati mau, nggak ada kan? Jadi Nggak kan ada. dengan sendirinya bubar semua. Yang diuntungkan siapa? Iya, ya pembimbingnya tadi. Ya itu akal-akalan, Mas. Iya, bisa menggunakan tadi buat pantas-pantas pirantinya mungkin benda semacam ini atau pusaka-pusaka yang lain Iya. menurut mereka begitu Perantara ya. itu. Banyak insert yang digunakan. Iya banyak. Aku pernah dengar juga ini karena mereka diiming-imingi harta yang nggak sedikit, bahkan nilainya nyampe ember-emberan begitu Mas Tuying. Mereka menyerahkan sampai berkala 20 juta, 30 sampai 1 juta. Mereka siap. Tapi ketika gagal, selalu yang menang pembimbing karena apa? Dia selalu apa namanya ngasih omongan yang salah pasti salah satu dari mereka yang ikutan gitu. Harus siap jadi korban. Ini ada yang mau lah. Kadang-kadang nggak cuma duit jadi banyak, korban nggak tapi mau mati. misalnya Mas Tuying ikut kamu lihat sih kayak gitu ada kurang ininya ada tuh salahnya mereka semua bukan Buat alasan aja. Iya, buat alasan. Kalau dari segi ini kan memang mau mengangkat kata karun, benar, ya kan? Cuman ada yang kurang, ada persembahan yang kurang. Cuman mengambil di daerah pesisir, kesalahan fatal itu di sana pusatnya. Pusatnya. Semua. Nah ini aku mau Sembarangan. masuk ke sini. Harta tentu kan ya kita idealnya kita dicari lewat jalan ikhtiar kerja. Iya. Ya kan. Tapi ini ada yang namanya harta karun. Ada segelintir orang yang mendapatkan harta karun serta merta, nggak pakai ritual, nggak pakai macam-macam. Hanya alat ya Mas. Iya pakainya, ya nggak sengaja memang rezeki begitu ya. Rezekinya lah. Nah ini ada yang dibilang juga, Mas nggak begitu. Kalau misalnya harta karun, misalnya kita ada pandangan batin entah lewat mimpi, entah penelusuran gaib, terus diangkat, itu harus ada ritual ini, ritual itu, nanti diangkat jadinya Kuningan Sari. Itu ada yang nutupin Mas. Nah, seperti apa Mas sebenarnya yang kayak gitu? Ya emang jelas Kuningan Sari ya, Pak. Apa itu direndam sendiri, apa penglihatannya Kuningan saat di mata batin dia masih mau bentuk kuning, kan emas tetap. Kalau Ada kuning juga itu- kadang yang dilihatin di daerah tentu, ada yang dilihatin di ladang yang pernah ada suku daerah. Ada kan di ladang setiap masuk dia pasti ada emas. Cuman orang wilayah situ udah paham, pasti ini ada maksud tertentu. Kalau emang itu hak saya Habis saya itu dulu, habis itu saya ambil. Ternyata ntar hilang lagi. Karena kalau diambil itu ntar kemakan dia lama-lama sakit dengan jalur sakit. Oh iya, Yang kelihatan jangan. bahwa itu buat tumbal. Iya. Iya, ya itu ada permainan dari bangsa seperti Iya. itu di daerah tertentu ya ada sosial berbeda. Ada. Itu sebagai pengalaman buat kawan-kawan itu. Iya iya betul. Dan Kalau harta karun yang asli saat bencana alam oh itu itu bisa ke terangkat. bawah. Ke Ya, bawah dari- lah. Dari dasar lautan ke bawah ke atas kayak dulu di daerah Sumatera kan muncul harta karun koin-koin zaman-zaman kerajaan Pasir. Iya. Itulah dari rata dari lautan dasar lautan ke bawah. Nah, Ke bawah ombak itu. Itulah harta karun yang asli. Bisa dibilang karena memang harta karun kan harta yang memang disedianya orang-orang lama ya Orang-orang lama yang terdahulu. kebanyakan kan di laut emang. Yang banyakan kapal tenggelam, ada yang membawa perhiasan, Harta karun penting itu. semua ya kan. Karena ada tenaga endogen, entah ada misalnya gempa, ada sesuatu ombak besar akhirnya ke bawah, Iya, itu hancur bisa, lah kadang bisa kapalnya jadi rezeki untuk perseorangan atau lingkungan daerah situ ya. Tapi untuk memang kita cari harta karun, apakah benar memang misalnya ini emas nih Mas, ada emas begitu ya, kita sengaja misalnya orang yang meninggal nggak sengaja, orang meninggal sengaja jelas ya. Iya. Kalau orang meninggal tapi ini belum diwariskan ke seseorang karena rapuh jatuh ke tanah, katanya itu bangsa seperti itu langsung menutup ini, apa benar Mas? Iya, Iya benar. langsung hilang. Langsung hilang ya? Kayak diambilnya langsung. Ini katanya kaitannya itu kan harta tata wanita godaannya manusia, makanya Iya. ini langsung ditutup, makanya harus ada imbal balik kalau misalnya mau ambil ini, dan kebanyakan gak jadi ya. Untuk pengambilan ini yang tadi ceritain, apa yang terjadi untuk para spiritual? Waktu Siapa? itu Perang tandingnya sama siapa? ya ini kembali ke tadi Sama pesisirnya Mas. Iya, bangsa apa? Siluman. Siluman apa? Berbentuk wujud Ular. ular ya. sama siluman ular di area pesisir ya. Paling rajanya naga.
bacanya naga, bentuknya sama mereka ya. Nanti Pak disebut bahwa dia perang batin. Tapi tujuannya bukan ke mereka sebenarnya menariknya, tapi langsung benturannya sama mereka. Mungkin karena melanggar atau mungkin ya kayak tameng pertama lah, kayak gerbang pertama itu. Nah itu yang lain yang nyampe nembak, keluar darah, nyampe pingsan, bahkan hampir ada yang nggak ketolong nyawanya ini karena benturan sama mereka. Angin powernya gede Mas. Terus di tempat wilayah itu juga penguasa dia sih di air, jadi kekuatannya tambah gede gitu Mas. Nah itu tadi setelah pulang aku bisa jumpain beliau ya, setelah lama dia ada kejadian tadi ya, ikut merasa prihatin. Alhamdulillah setelah saat itu dia kayaknya mungkin kapok, sampai sekarang juga nggak pernah sih ada dengar pengen kayak gitu lagi, udah lihat sendiri begitu. Tapi ya aku yang nggak ngomong beruntung kamu megang begituan, enggak, tapi apa ya, alhamdulillah kamu masih selamat daripada yang lain gitu. Nah tapi ini tadi di luar tadi ini ada spesialis fungsinya tadi dilalai, ini berarti ada khodamnya tadi yang melindungi si pemilik tadi ya, jalannya perantaranya lewat ini ya Mas. Tapi di luar itu semua ini adalah warisan leluhur. Nah untuk menyingkapi teman-teman di rumah juga kan pasti banyak ya, dari orang-orang tua dulu mewariskan benda pusaka, entah keris, entah cambuk, entah apa aja. Itu sebenarnya memaknainya seperti apa Mas? Itu tergantung mungkin kembali ke masing-masing, kepercayaan masing-masing. Apakah perlu ini dikasih bunga, minyak, apa-apa, itu kan gunanya untuk menetralisir apa yang ada di dalamnya, agar tetap berorang positif terus ya. Untuk minyak, untuk mencegah karat, untuk wangi-wangian, untuk mencegah hal-hal negatif yang ada. Makanya di luar lah masuk. Nggak boleh, atau cukup sampai orang pembuatan sebuah pusaka itu sesuai dengan yang memegang. Seorang empu nggak sembarangan membuat, harus perlu ritual yang panjang, diselaraskan dengan siapa yang meminta, dia lahirnya hari apa, tanggal berapa, di hari senja atau malam atau menjelang subuh gitu. Itu punya sangat matang sekali. Nah itu kalau misalnya nyampe keris tadi diupayakan dengan laku batin yang semacam tadi, terus akhirnya melibatkan unsur khodamiyah, difungsikan dengan permintaannya si orang tadi gitu. Berarti itu mengambil dari alam, apakah itu dengan begitu saja mengambil dengan tawar menawar atau pertempuran biasanya Mas? Enggak, dia punya sense sendiri untuk mengetahui yang cocok apa sih Pak, si peminta sebuah benda pusaka itu loh. Jadi selaras, makanya benda pusaka turun temurun juga nggak apa-apa, karena dari pokoknya udah dari siapa yang minta ke bawahnya pasti ada, walaupun anak misalnya anak 3, ntar yang cocok satu siapa. Berarti kalau misalnya ada bahasa ini nggak kuat sih megang barangnya mbah dahulu, berarti ini memang nggak cocok ya. Benar. Nggak sejalan dengan sifat atau pembawaannya yang pertama tadi ya. Jadi memang nggak mudah begitu ya Mas, bukan berarti untuk pencucian di malam, misalnya tadi malam satu suro, ya itu sebagai uri-uri budaya leluhur. Untuk mencegah korosi pada benda pusaka sebagai warisan. Itu kalau dibedah tentu panjang sekali. Untuk masalah bunga-bunga kita udah pernah bahas, apalagi karakteristik bentuk ageman seperti ini, kenapa lancip, kenapa begini, itu jelimet banyak. Kita belum nyampe situ. Iya, kita masih ini cuman mengangkat tadi sebuah cerita dari seorang kawan. Alhamdulillah barangnya ada di sini, ada contohnya. Itu peristiwa yang sangat miris dan kita ngajak ke semuanya ya, kita ya cari yang normal-normal aja lah ya, jangan yang seperti itu ya Mas. Kalau kita kurang kurang hati-hati, kurang perhitungan, beruntung masih selamat. Kalau mencari harta karun olah tanah. Itu yang asli itu Mas. Asli. Apalagi di negara kita ya, tongkat batu jadi tanaman, jadi uang ya. Jadi uang dibeliin emas udah jadi harta karun. Itu jadi harta karun. Benar, itu leluhur ngomong seperti itu. Sanjangnya kados niku gitu loh. Jadi bukan nyari yang kendi yang begini-begini. Kalau emang udah rezeki ya ada. Dilalai. Kayak dulu yang dia lawatannya. Iya benar. Ada mau bikin pondasi, ada sebuah gentong.
tadinya emas, dia nggak cerita ke siapa-siapa, dia dijual. Terus ada, oh saya dapat gentong berisi emas. Ramai-ramai Diceritain ke orang-orang, iya. pas ditengok jadinya kuningan sari. Iya. Itu udah diambil berapa koin dijual toko emas itu bener asli emas. Itu rezeki. Setelah dikatakan sama orang-orang, dia berubah sendiri. Artinya itu tuh rezekinya dia sendiri, nggak boleh diombang ngomongin Betul. gitu. Betul rezeki Tapi dia rezeki sendiri. dari yang kuasa ya. Iya. Apalagi kalau misalnya bentuknya agak Segentung unik. kayak apa? Iya, apalagi misalnya bentuknya agak unik, ini sedianya untuk dia pribadi. Karena nggak enak sama yang lihat ngobrol. Kayak pernah kisah di daerah Kidul, itu emas batangan 16 biji, ngomong ke tetangga semua, akhirnya bumi dan air dikuasai negara, di bawah negara mesti untuk diteliti, kata sampai sekarang nggak paham. Iya, nah begitu. Ini sepenggal cukup ya. Ini sepenggal kisah tadi tentang barang peninggalan leluhur, benda pusaka yang difungsikan tadi salah fungsi sebenarnya. Iya. Dan ini sebagai tameng aja, dan semoga kita bisa terhindar dari hal-hal yang negatif, yang kurang baik. Semoga ada nilai baik yang bisa kita sampaikan malam ini untuk teman-teman, untuk diri kita pribadi tentunya, dan apa yang baik tentu datang dari Allah SWT. Dan segala kekurangan, salah-salah kata, kurang penyampaiannya kita mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.